Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini aku kembali akan bahas mengenai salah satu koin yang ada di cryptocurrency, yaitu koin Polkadot ya. Jadi koin Polkadot ini juga salah satu koin yang memiliki fundamental yang bagus dan juga peringkat di coin market cap itu terbilang peringkat terbaik ya, yaitu di top 10 coin market cap. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip ya, supaya tidak salah mengambil atau memahami apa yang aku jelaskan. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan videonya, boleh bantu like, komen, dan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan updatean video aku berikutnya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa kita awali dulu dengan coin market cap. Hari ini pertanggal 24 Oktober 2021 terlihat market kripto secara global ini naik kurang lebih sekitar 0,12% ya. Di mana untuk Bitcoin sendiri hari ini masih dalam posisi koreksi sekitar 1,72% dan juga untuk Ethereum di 24 jam terakhir mengalami penguatan 1,56%. Begitu juga dengan BNB ya, menguat sekitar 2,1%. Dan apabila kita lihat cek lagi ke bawah ya, ada beberapa koin yang hari ini masih dalam posisi minus dan ada beberapa koin yang hari ini masih dalam posisi naik ya atau penguatan. Contohnya di sini CRO kembali menguat di kisaran harga 12.000 saat ini ya. Luar biasa untuk CRO tentunya. Nah, tentunya untuk Polkadot sendiri di CoinMarketCap saat ini berada di peringkat 8 ya, dengan harga saat ini sekitar 562 ribuan ya. Di mana untuk Polkadot sendiri memiliki atau menggunakan jaringan yaitu BSC ya, Binance Smart Chain. Dengan total supply dari Polkadot sendiri yaitu sebanyak 1.100.000.000 koin dengan sirkulasi supply atau supply yang beredar yaitu sebanyak 980 juta koin. Dengan hal ini tentunya kita bisa simpulkan bahwasanya total supply dari Polkadot ini hanya sedikit lagi ya atau kurang lebih sekitar 120 koin, 120 juta koin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan maksimal supply tentunya belum kita ketahui. Oke. Nah, kita akan langsung saja bahas untuk pergerakan dari Polkadot seperti apa. Aku gunakan chart dari Indodax untuk melihat atau memudahkan kita untuk melihat harga rupiahnya ya. Nah, untuk hari ini kita masih lihat masih dalam koreksi tentunya untuk Polkadot kalau kita lihat sekitar 3% ya. Atau kalau dari harga penguatan terakhirnya itu kurang lebih sekitar koreksi 5%-an lah ya. Koreksi sejauh ini. Nah, bagaimana analisanya kita langsung bahas saja ke time frame yang lebih besar yaitu time frame 1 hari. Oke. Nah, aku coba buatkan dulu. Nah ya, teman-teman perhatikan, aku coba buat garis ya, buat garis dari garis yang aku hubungkan dari penurunan sebelumnya atau koreksian beberapa koreksian terakhir gitu ya, hingga yang kedua juga aku garis dari penguatannya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman perhatikan. Oke, cukup ya. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, ini pola apa sih gitu ya. Jadi, kalau teman-teman yang belum tahu, ini adalah pola ascending broadening wedge pattern ya, yang terbentuk dari penguatan pada Polkadot ya. Nah, di mana Polkadot juga sebelumnya sudah melewati dari ATH yang terbentuk pada bulan Mei ya, tepatnya tanggal 15 Mei 2021. Di sini yaitu ATH yang terbentuk untuk Polkadot ya. Aku coba kasih saja di sini. Nah, ini adalah ATH-nya pada tanggal 15 Mei 2021. Nah, kemarin itu kita sempat break ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kita itu break dari ATH-nya gitu ya. Pada tanggal 3 November kita break
Dan tentunya kalau kita perhatikan lagi ya, setelah kita mengalami break dan, beberapa hari berikutnya kita coba retest gitu ya, kita retest di tanggal 6 November. Di tanggal 6 November kita retest di sini dan aku rasa retestnya berhasil ya. Dan beberapa hari berikutnya kita mengalami penguatan lagi dan, alhasil kemarin itu diikuti dengan Bitcoin juga mengalami crash ya atau koreksi. Nah, akan berdampak juga kepada Polkadot ya dan di tanggal 9 November kita mengalami break lagi dari ATH sebelumnya dan saat ini kita koreksi hingga menyentuh support yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern. Oke ya, pertanyaannya, bagaimanakah kelanjutan dari pergerakan, Polkadot nantinya? Kita bisa analisa menggunakan, Fibonacci retracement ya. Nah, kita berbicara mengenai penguatan dulu, kita balik ya, biasanya pelemahan baru penguatan. Kita balik, kita penguatan dulu baru pelemahan. Bagaimana analisanya? Ya, kita bisa tarik Fibonacci retracement dari penguatan terakhir yang ada di ATH ini hingga koreksiannya gitu ya. Di kurang lebih sekitar 547 jutaan ya. 545 ribuan, sorry, 545 ribuan, terlalu semangat ya. Oke, berarti ada beberapa resisten tentunya yang bisa menjadi, atau target penguatan berikutnya untuk, Polkadot, di mana saja? Nah, tentunya kalau misalkan Polkadot ingin, kembali menguat, haruslah bisa bertahan dari support yang terbentuk dari pola ini ya, pola ascending broadening wedge pattern. Jangan sampai nantinya Polkadot, break ya. Nah, itu tentunya, kembali lagi bisa berdampak buruk untuk Polkadot atau untuk jangka pendek dan juga jangka menengah bisa saja Polkadot kembali koreksi lebih dalam. Nah, kita bicara untuk, tahanan dulu. Apabila ini berhasil bertahan, kita bisa simpulkan bahwasanya ada beberapa target yang bisa menjadi target penguatan dari Polkadot. Di mana yang pertama itu ada di Fibonacci 0,3, area resisten terdekatnya yaitu di harga 626 ribuan ya. Terus yang kedua ada di area Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 664 ribuan atau 665 ribuan kurang lebih. Area yang ketiga yaitu ada di resisten Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga kurang lebih 693 ribuan atau kurang lebih 700 ribuan ya. Nah, untuk target berikutnya ada di, ATH sebelumnya ya, yang terbentuk di bulan Mei tadi, atau di kisaran harga kurang lebih 235 ribuan atau 735 ribuan ya. Nah, tentunya untuk target, yang jangka pendeknya lagi yaitu ada di area resisten Fibonacci 100 atau kurang lebih di kisaran harga 785 ribuan atau di ATH sebelumnya ya, yang terbentuk di bulan November tanggal 4 ya. Nah, untuk target selanjutnya aku rasa yang sangat realistis bisa dicapai oleh, Polkadot ya, dari, jangka pendek dan juga jangka menengah yaitu di area resisten Fibonacci 1,6 atau di kisaran harga kurang lebih 930 ribuan. Mungkin seperti ini, simulasinya ya. Kita, break di sini, kita tertahan di support dari pola ascending broadening wedge pattern, kita menguat tertahan di Fibonacci 0,2. Saat ini kita tepat sekali berada di support ya, berada di support. Nah, apabila ini bisa bertahan dan kita bisa menguat break dari, support atau resisten Fibonacci 0,2, nantinya kita mungkin retest dan bertahan dan berhasil, bukan tidak mungkin kita bisa mencapai beberapa target yang telah kita tentukan tadinya. Ada 6 target ya. Nah, mungkin nanti kita beberapa kali, penguatan, koreksi gitu ya. Sebelumnya nanti apabila kita berhasil break lagi dari ATH sebelumnya, nah bukan tidak mungkin kita bisa saja mencapai, target Fibonacci 1,6 atau bahkan kita bisa mencapai atau menyentuh dari resisten yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern ini ya. Jadi di sini ada beberapa kali tersentuh, tentunya yang pertama itu di area ini ya. Oke, sorry, yang di sini juga ada tersentuh di bulan Agustus. Selanjutnya di bulan September juga ada
Di bulan September tanggal 13 juga tersentuh dan yang terakhir itu adalah saat ini ya, di, bulan November tanggal 4, kurang lebih ya. Nah, kita tersentuh. Apakah nanti kita bisa menyentuh kembali area atas dari, pola ascending broadening wedge pattern ini? Bisa saja ya, tapi sekali lagi ini analisa bisa saja terjadi. Dengan catatan sekali lagi, kita bisa menahan dari support yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern ya. Dengan catatan seperti itu. Apabila kita break beda lagi ceritanya gitu ya. Mungkin kita akan berbicara mengenai potensi pelemahannya. Oke, itu adalah target-target yang nantinya bisa saja dicapai oleh Polkadot untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai potensi untuk koreksinya gitu ya. Potensi koreksiannya untuk Polkadot. Aku hapus aja dulu semuanya. Aku coba buat garis lagi supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Di sini aku garis lagi, anggap saja seperti ini. Oke. Anggap saja ini pas untuk pola yang terbentuknya. Dan juga aku ganti yang di atas warnanya menjadi warna yang di bawah ya, yang di bawah menjadi warna merah untuk sebagai supportnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin Polkadot bisa kembali koreksi? Kalau ada yang bertanya seperti itu, tentunya bisa saja ya. Nah, bagaimana analisanya? Kita tarik lagi Fibonacci retracement dari harga terakhir di bawah sini ya, hingga harga penguatannya. Jadi aku tarik itu dari area yang terbentuk atau koreksi pada bulan Juli, hingga aku tarik penguatan pada bulan November di sini ya. Nah, untuk target-target berikutnya apabila kita break dari pola ascending broadening wedge pattern ini, mungkin simulasinya seperti ini. Kita break dari supportnya, mungkin nantinya kita ada retest. Apabila retestnya gagal, nah ini ya. Jadi ada beberapa target lanjutan untuk koreksian dari Polkadot ya. Nah, di mana saja? Ya, tentunya ada beberapa target. Yang pertama itu ada target di Fibonacci terdekatnya, yaitu di Fibonacci 0,5 ya. Support Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih Rp471.000. Nah, apabila support ini tidak kuat menahan pergerakan dari koreksian Polkadot nantinya, apabila terjadi ya. Nah, ada target lanjutan yaitu di Fibonacci 0,6 ya, atau di kisaran harga kurang lebih 397 ribuan atau kurang lebih 400 ribuan lah ya. Area 400 ribuan. Nah, apabila support kedua ini juga tidak kuat menahan pergerakan dari koreksian Polkadot, kita bisa saja menyentuh dari support yang ada di Fibonacci 0,6 ya, atau kisaran harga kurang lebih 291 ribuan atau kurang lebih area 300 ribuan ya. Nah, untuk target selanjutnya apabila kembali tidak kuat menahan pergerakan dari Polkadot, tentunya area support terakhir yaitu berada di kurang lebih area Fibonacci 100 ya, atau di tahanan sebelumnya di sini. Area tahanan sebelumnya atau kurang lebih di kisaran harga 157 ribuan ya. Ini adalah area terkuat aku rasa yang bisa menahan pergerakan dari Polkadot. Kalau misalkan kita coba tarik garis ya dari besarnya bukaan pola ascending broadening wedge pattern ini ya, untuk melihat sejauh mana potensi koreksi yang bisa terjadi untuk Polkadot. Kita ganti warnanya menjadi warna biru ya, supaya membedakan gitu ya. Membedakan, aku besarkan saja. Aku copy paste, anggap saja nanti kita break ya, anggap saja kita break di sini. Nah, kita tarik garis ini, kita pindahkan. Tentunya ada target untuk dari bukaannya, yaitu di Fibonacci 0,7 ya, 0,7 atau di kisaran harga kurang lebih 300 ribuan ya. Itu apabila kita melihat dari bukaan pola ascending broadening wedge pattern ini ya. Jadi mungkin ini adalah target terkuatnya atau target yang paling jauh yang bisa koreksi yang terjadi untuk Polkadot nantinya. Dengan catatan sekali lagi, apabila support
garis merah ini, support yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern ini tidak kuat menahan pergerakan dari koreksian Polkadot, dan juga support yang terdekat sekali ya di Fibonacci 0.3 yang sebelumnya menahan pergerakan dari Polkadot di sini. Ya, dan juga ada area resisten yang terbentuk di sini ya, yang mungkin menahan pergerakan dari Polkadot. Nantinya mungkin bisa juga seperti ini ya. Kita bergerak untuk koreksi, di sini kita menguat, kita koreksi gitu ya, koreksi tertahan di support Fibonacci 0.3 dan nantinya kita kembali bisa menguat ke dalam pola ya. Itu bisa saja terjadi. Ini dinamakan dengan break yang apa ya? Bisa dikatakan sebagai break yang gagal gitu ya, atau false break gitu. Jadi bisa saja terjadi gitu, fake out gitu ya. Jadi kita bisa saja terjadi fake out di sini ya. Mungkin di sini ada kepanikan buat teman-teman yang mungkin ambil posisi di atas gitu ya, ada panik. Nanti ketika nanti tertahan di Fibonacci 0.3 ya, nanti bisa saja kita kembali menguat. Jadi fake out bisa saja terjadi. Nah, bagaimana nantinya kita akan lihat lagi ya, kita akan tunggu saja bagaimana pergerakan dari Polkadot berikutnya. Buat teman-teman mungkin yang ingin ambil posisi saat ini, ya aku sarankan cicil-cicil saja gitu ya, jangan all in. Karena apa? Memang kita berada di area support yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge pattern, akan tetapi bukan tidak mungkin kita bisa mengalami break ya dari support ini. Kalau misalkan teman-teman cicil ya dari saat ini, apabila nantinya kita benar-benar break ya, kita break nantinya retestnya gagal, ya kita tunggu saja di area support-support berikutnya, yaitu di harga 470.000, terus yang kedua ada di harga 400 ribuan gitu ya. Kalau misalkan masih saja koreksi, kita bisa tunggu lagi di area support 291 ribuan atau di kisaran harga 300 ribuan ya. Kurang lebih seperti itu untuk analisa Polkadot untuk hari ini ya, di tanggal 24 November 2021. Oke. Jadi aku rasa untuk pembahasan dari Polkadot aku cukupkan sampai di sini. Semoga membantu untuk teman-teman yang saat ini ada posisi atau yang ingin ambil posisi untuk Polkadot. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tonton video ini sampai selesai. Sekali lagi yang suka boleh like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe tentunya. Kita bertemu lagi di next video untuk pembahasan dari koin dan juga token-token yang lain yang ada di cryptocurrency. Salam sehat buat teman-teman semua, stay safe, salam cuan.